Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Nah, jadi karena kebetulan saya membuat video ini pagi ya, jadi saya gunakan good morning ya. Oke. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang asking for information, how to do something, and giving instruction. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya kita sangat familiar gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, kita punya sosial media gitu, dan di sosial media kita itu kita mungkin sering melihat video-video tentang bagaimana cara membuat olahan tahu yang simpel tapi enak, atau bagaimana cara mengikat tali sepatu yang baik dan benar, atau mungkin bagaimana cara membuat HP kita menjadi lebih luas penyimpanannya. Nah, itu adalah yang sebenarnya information how to do something gitu, atau prosedur text. Nah, di dalam video itu pun dia memberikan semacam step-step atau langkah-langkah yang dimana itu termasuk giving instruction yang diberikan oleh dia kepada kita gitu, sebuah instruksi yang dia berikan kepada kita gitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang itu gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama itu mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan untuk menanyakan dan memberikan instruksi. Kemudian kita juga mampu kalian juga mampu menggunakan ungkapan-ungkapan menanyakan dan memberikan instruksi. Nah, untuk yang pertama itu kita akan mengidentifikasi gitu, yang mana yang menanyakan instruksi, kemudian yang mana memberikan instruksi. Nah, setelah itu kalian itu akan mampu menggunakannya setelah mengidentifikasinya gitu. Baiklah, kita langsung ke materi hari ini. Nah, jadi how to do something or procedure text. How to do something or procedure text adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Nah, teks ini berfungsi sebagai petunjuk bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan, sehingga pembaca atau kalian itu bisa jadi pendengar bisa mencapai tujuannya gitu. Nah, jadi how to do something ini ya seperti yang saya bilang tadi, sebuah langkah-langkah atau cara bagaimana kita tuh bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, kemudian kita selanjutnya tuh ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari prosedur teks ini adalah yang pertama itu menggunakan simple present tense gitu. Kemudian yang kedua menggunakan imperatif yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah gitu. Contohnya seperti don't mix, jangan dicampur, turn on, putar, atau cut into, potong dalam beberapa potongan dan lain sebagainya gitu, atau mungkin juga boil the water seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga gitu, menggunakan connective of sequence. Nah, jadi ini connective of sequence itu adalah kayak then, while, next dan lain sebagainya, atau before, after gitu. Itu adalah sebuah penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lainnya gitu. Itu disebut dengan connective of sequence. Nah, kemudian ciri yang lainnya menggunakan numbering. Nah, selain kan tadi dijelaskan kan apa itu connective of sequence. Nah, selain menggunakan connective of sequence, kalian juga bisa menggunakan numbering gitu. Seperti first, second, third dan lainnya. Tapi ini tolong ya, kalau yang menggunakan ini jangan lagi kamu menuliskan 1 2 3 jar. Step 1, step 2. Nah, jadi ini cukup satu aja, pilih yang kayak step 1 itu, atau mungkin menggunakan yang ini first, second, third dan lainnya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan action verb. Contohnya itu seperti turn, plug, put, mungkin juga yang sudah disebutkan di kalimat sebelumnya, mix, cut gitu. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan adverb. Contohnya slowly, carefully dan lain sebagainya. Nah, adverb ini adalah kata yang biasanya digunakan untuk memodifikasi verb gitu. Contohnya put the sugar carefully ya. Nah, jadi kita tuh meletakkan gulanya tuh dengan hati-hati gitu. Nah, itu seperti jadi
action verb dulu baru diikuti dengan adverb. Tapi kalian juga bisa aja gitu menggunakan action verb aja tanpa diikuti dengan adverb. Itu tergantung konteksnya nanti gitu, apakah perlu adverb atau tidak gitu. Nah, materi selanjutnya adalah tentang generic structure of procedure text. Nah, di sini jadi ada aim or goal, ingredients or material, kemudian ada step atau metodenya. Nah, untuk yang pertama, aim or goal terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Nah, contohnya seperti how to make noodle. Nah, jadi kita ini langsung, jadi kalau mau bikin prosedur teks itu aim atau goal-nya itu, aim or goal-nya itu dimasukkan ke dalam judulnya gitu. Langsung aja gitu. Ini nanti apa gitu. Bikin apa, tulis aja langsung di judulnya nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah ingredients or materials. Nah, berisi bahan-bahan atau alat yang dipergunakan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Contohnya seperti the material to make an omelette are egg, onion, vegetable oil, salt, and pepper. Nah, jadi ini bisa disebutkan gitu bahan-bahannya tuh apa, kemudian itunya disebutkan juga di materialsnya tuh, the material to make, supaya jelas gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah steps or method, berisi cara atau metode atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Contohnya seperti first wash the tomatoes, then cut it into slice. Nah, itu. Jadi kalian itu pertama-tama bersihkan tomatnya, kemudian potong itu menjadi beberapa potongan gitu. Nah, selanjutnya adalah, nah ini tadi yang kita bahas di awal-awal, expression to ask information about how to do something. Nah, kan tadi saya jelaskan tentang how to do somethingnya. Sekarang kita belajar tentang expression to ask information about how to do somethingnya. Ungkapan bagaimana kita bertanya gitu, bagaimana cara melakukan sesuatu. Kalian bisa menggunakan beberapa contoh ini. Bisa jadi, do you know how to make an omelette gitu, could you tell me how to clean the whiteboard gitu, how you do this, how you do your homework, mungkin gitu. Mungkin dia bertanya gitu, ada instruksi khusus mungkin dari gurunya sehingga perlu penjelasan gitu. Kemudian ada juga how do I, kemudian juga what's next, apa selanjutnya gitu. Kemudian yang materi selanjutnya adalah expression to give instruction. Nah, sama seperti sebelumnya tadi sih yang sudah dijelaskan ini, tapi ini digunakan yang itu tadi ya, apa tadi, numbering. Kemudian ada juga nih connective of sequence. Jadi mungkin bisa kalian bisa menggunakan first gitu, pertama-tama lakukan ini, kemudian kalian juga bisa then, kemudian lakukan ini, kemudian ada juga nih next, lastly. Nah, pokoknya kalian tuh gunakan apa yang menurut kalian cocok dengan konteksnya aja gitu. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari penggunaan materi kita tadi. Andi, Ruby, do you know a simple way to clean this whiteboard? It's very dirty and very old. Nah, kemudian Ruby menjawab, alright Rudy, spray the board with the air freshener, then wipe it with a clean cloth. Don't wipe it with a dirty white eraser. Nah, jadi Andi ini bertanya tentang bagaimana cara membersihkan papan tulis dengan cara yang simple, karena itu sangat kotor dan tua gitu. Kemudian Ruby menjawab gitu, spray the board with air freshener. Nah, kan ini ada contohnya, spray the board with air freshener. Spray ini kan tadi masuk ke action verb ya. Kemudian ini ada connective of sequence-nya then. Nah, ada itu, then wipe it with a clean cloth. Nah, ini ada juga nih instruksinya, don't wipe it with a dirty whiteboard eraser. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang contohnya. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Dialog 2. Anita, Sylvie, this whiteboard is very dirty. Sylvie kemudian menjawab, let's clean it
using toothpaste Anita. Kemudian Anita menjawab, with toothpaste, how do you do it? Kemudian Silvi menjawab, nih ada lagi nih yang contoh expression dari giving instructionnya. First of all, mix a teaspoon of toothpaste with a glass of warm water. Then mix it with cold water. Kemudian nih ada lagi nih, Anita menjawab, oke, what's next? Nah ini kan contoh dari giving instruction, bukan, itu asking information how to do something ya. Ini kan what's next tadi. Nah kemudian Silvinya menjawab after that. Nah ini kan masuk lagi tadi connective of sequence-nya. After that, wet a washcloth with the solution and then wipe down the board. And lastly, nah ada lagi nih, itunya kan nih masuk ke giving instruction tadi, kemudian ada juga masuk ke connective of sequence-nya. Lastly, dan terakhir, let the board dry, biarkan papan tulisnya mengering gitu. Nah ini adalah saya kira sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Jika kalian punya pertanyaan, tolong tanyakan saya pada WhatsApp group atau mungkin tanya kepada saya secara langsung.